Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang melakukannya di rumah maupun di gereja. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitas, dengan mengangkat tema Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Marilah kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya dengan sorak-sorai. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita terlebih dahulu saat duduk sejenak untuk menenangkan diri dan memberi tempat baginya untuk menguasai hati dan pikiran kita saat duduk dimulai. Marilah kita memuji Tuhan dengan sukacita karena Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita sambut kehadirannya dengan bernyanyi, "Hai mansukkanlah."
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepada-Nya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Sebelum mengaku dosa, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan memohon pengampunannya demi Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepada-Mu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Itulah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Ada sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kristus, kasihilah kami. Tuhan, kasihilah kami. Tuhan, kasihilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera memimpin di antara orang yang beriman. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tolonglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Kita membaca secara kulturnya. Angka yang banjir saya sendiri dan sedangkan ayat yang genap jemaat sekalian. Nanti ayat terakhir kita sama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah dia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja saja dengan Tuhan. Atas kesempatan, karena aku saya meninggalkan menjadinya, menurunkan segala-sesuatu, dan membunuh dengan hanya aku seorang beritakan hidup, dan mereka yang hidup jauh berlalu. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Yang sesudah segera sesudah Elia mendengarnya, ia melindungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai
firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Kita bersama-sama ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersaksi menguratkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah pada
Shalom Bapak Ibu dan jemaat terkasih. Mohon perhatiannya sejenak untuk penegasan warta jemaat yang kita sampaikan hari Minggu ini 20 September 2020. Yang pertama, pembinaan calon penatua dan sermon. Pembinaan calon penatua akan dilakukan pada hari Rabu 23 September 2020 yang dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan sermon. Diharapkan semua calon penatua dan pelayan tahbisan dapat hadir dalam sermon tersebut. Yang kedua, persembahan ke depan. Minggu depan, tanggal 27 September 2020, kita akan mengumpulkan persembahan kantong ketiga ke depan untuk keperluan tanah pertapangan gereja. Dimohon semua jemaat ikut berpartisipasi, termasuk jemaat yang beribadah di rumah. Mohon dukungan doa untuk beberapa topik doa yang telah termuat dalam warta jemaat kita hari ini. Sidang umum jemaat. Sidang umum jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 seusai kebaktian di gereja dalam rangka pemilihan majelis jemaat periode 2020 sampai 2025. Bagi jemaat yang memenuhi syarat protokol kesehatan diundang untuk hadir dalam pemilihan tersebut. Panitia periodisasi. Seusai pembacaan warta ini, kami persilahkan Ketua Panitia Periodisasi untuk menyampaikan sosialisasinya. Anggota jemaat yang berulang tahun. Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, yaitu Ananda Elizabeth Lasma Silaban. Tuhan kiranya memberikan berkat berlimpah, kekuatan, kesehatan, umur panjang dan sukacita kepada yang berulang tahun serta seluruh keluarga terkasih. Mari Bapak Ibu kita tetap peduli dan mengikuti pedoman serta protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh tim gugus tugas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan dan dari Tuhan. Untuk warta keuangan, silakan Bapak Ibu membacanya melalui warta jemaat yang sudah dibagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari panitia periodisasi majelis hanya menyampaikan penekanan saja seperti yang sudah diwartakan hari ini bahwa minggu depan kita akan melakukan sidang umum jemaat. Kami undang kepada Bapak Ibu jemaat yang bisa hadir sesuai dengan protokol kesehatan agar bisa hadir di gereja kita ini minggu depan supaya kita bisa melakukan SUJ dengan baik. Nah, tahapan pemilihan majelis kita sudah hampir mencapai tahap akhir. Hari ini kami sudah mencetak kertas suara dan nanti setelah ibadah kami akan membagikan kertas suara tersebut ke Bapak Ibu jemaat. Jadi nanti kami mohon kesediaannya untuk sebentar dulu nanti tinggal di gereja kita ini, jangan dulu pulang karena nanti kami akan membagikan kertas suara. Dan kepada Bapak Ibu yang beribadah di rumah, mulai besok kami akan mengantarkan kertas suara ke rumah-rumah Bapak Ibu jemaat. Dan karena ini kita hanya tinggal memilih satu posisi saja di bendahara jemaat, jadi harapan kami ketika besok atau hari-hari berikutnya panitia mengantarkan kertas suara, kalau bisa langsung dipilih dan nanti panitia langsung membawa pulang kertas suaranya. Tapi namun untuk demikian, kalau memang Bapak Ibu masih membutuhkan waktu, kami bisa tinggalkan kertas suara dan hari Sabtu tanggal 26 kami panitia akan menjemput kertas suara ke rumah Bapak Ibu. Dan
Dan kami panitia mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu partisipasi supaya pemilihan majelis tinggi kita ini bisa berjalan dengan baik, dan kami mohon supaya kami didukung di dalam doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberkati setiap perjalanan para jemaat-Mu boleh tiba di tempat ini Tuhan untuk melakukan persekutuan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya setiap jemaat-Mu yang datang Tuhan memberkati setiap kami satu persatu, supaya kami boleh bersuka cita menaikkan pujian kami, doa serta mendengarkan firman-Mu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Lalu juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang beribadah dari rumah. Engkau juga memberikan sukacita kepada mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan serta tetap bersukacita Tuhan beribadah di rumah untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami telah menaikkan pujian-pujian kami, biarlah itu semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan firman nanti yang akan kami dengarkan. Tuhan memberkati firman serta hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya kiranya Tuhan firman itu boleh kami terima dengan baik, serta boleh menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan kami. Sebelum kami menaikkan dua-dua syafaat kami terlebih dahulu datang kehadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami berbuat, yang menyakiti hati sesama kami, telah menyakiti hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mau mengampuni supaya doa-doa yang kami naikkan boleh layak di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit, buat anak Evangelis Ferdinand Nainggolan yang saat ini terinfeksi COVID-19 dan dalam masa perawatan. Kami berdoa biar kiranya Engkau turut campur tangan untuk setiap pengobatan dan terapi apapun yang boleh dia terima. Untuk pemeriksaan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan, Tuhan yang kiranya memberkati, memberikan hasil yang terbaik, supaya kiranya pemulihannya boleh berlangsung dengan cepat, boleh cepat kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga, serta boleh beraktivitas untuk melakukan pelayanan di jemaat-Mu. Kami juga berdoa buat Amang Roy Dono Siregar yang saat ini masih terus melakukan perawatan pemulihan di rumah. Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan Amang ini serta keluarga untuk tidak bosan terus mengikuti setiap pemulihan yang telah ditentukan, tetapi biarlah pengharapan dan kekuatan serta penghiburan-Mu menguatkan supaya Amang dan keluarga boleh terus semangat serta diberikan kesembuhan untuk boleh Tuhan menjalani kegiatan seperti biasanya. Begitu juga kami berdoa untuk Inang Pendeta Riana Huta Barat yang juga dalam pemulihan di dalam rumah. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesembuhan. Biarlah apapun terapi serta obat-obatan yang diminum boleh bekerja dengan baik, supaya kesehatan Inang tersebut boleh pulih dan boleh bersama-sama dengan kami Tuhan beribadah di tempat ini serta memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu di gereja ini. Kami juga berdoa buat Amang Ringo Pandiangan serta Amang Pusor Pardede yang juga dalam perawatan di rumah. Kami berdoa biar Engkau juga yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, obat-obatan, makanan, minuman. Biarlah Tuhan semua berkati itu, supaya itu boleh menjadi perpanjangan nama-Mu untuk memberikan kesembuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk teman kami Buddha Mudi Pagio Huta Galuh
yang dalam persiapan rencana pernikahan yang akan dilakukan. Biarlah kiranya Engkau yang berkati keluarga yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhanlah yang mencukupkan apapun yang mereka perlukan. Tuhan memberikan keadaan yang baik, sukacita yang baik, supaya apapun yang mereka rencanakan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan negara kami yang saat ini terdampak virus COVID-19. Begitu sudah lama Tuhan dan banyaknya para hamba-Mu yang telah terkena COVID-19. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau terus setia memberikan kekuatan, menguatkan iman kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah, supaya kami tidak setiap keadaan ini Tuhan tahu Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik kepada kami. Begitu juga dengan para jemaat-Mu yang terkena dampak COVID-19, baik yang kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan Tuhan, bahkan yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Kami berdoa biarlah keluarga atau siapapun itu Tuhan perhatikan. Biarlah melalui tangan-tangan siapa saja yang boleh menolong, Tuhan menunjukkan. Berikan juga mereka kekuatan, berikan mereka semangat, sukacita, penghiburan, supaya mereka juga terus Tuhan boleh berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami berdoa untuk para medis yang terus bekerja di rumah sakit, serta para relawan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, memberikan kami imun tubuh yang baik, supaya kami boleh terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap pasien yang boleh kami rawat. Biarlah kiranya melalui apapun yang kami kerjakan, itu semuanya seluruh dengan kehendak Tuhan. Berikan kami hikmat, supaya melalui pekerjaan kami ini Tuhan, banyak pasien-pasien bahkan orang yang bertemu dengan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun, adik kami Elizabeth Silaban. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang memberkati hari-harinya, memberikan umur yang panjang, memberkati pendidikannya, supaya kiranya dia boleh bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua, keluarga terlebih menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat panitia pemilihan majelis jemaat, di mana pada minggu depan tanggal 27 September kami akan mengadakan sidang umum jemaat. Dalam Tuhan memberkati Tuhan setiap prosesnya. Biarlah siapapun pemimpin jemaat yang terpilih, biarlah itu semua adalah pilihan Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan yang terbaik yang boleh diberikan bagi kami, dan biarlah semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga masih terus berdoa untuk tanah pertapakan gereja. Kami masih terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan terus memberkati doa-doa kami, kesetiaan kami untuk terus menantikan tanah pertapakan ini. Tuhan menunjukkan tempat yang baik, lingkungan yang baik, supaya kiranya kami boleh mendirikan gereja-Mu di sana untuk mulai mempunyai tempat untuk beribadah yang lebih baik lagi. Bapa yang baik, Yesus Kristus Tuhan kami, itulah doa dan harapan kami Tuhan. Kami terus taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan dalam setiap penantian doa-doa kami boleh terus diingatkan Tuhan untuk setia berpengharapan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah menyampaikan pujian kami ke hadirat-Mu ya Tuhan melalui nyanyian-nyanyian sukacita. Ini saatnya ya Tuhan, kami hendak menggumuli sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami gumuli boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu berkenan di hadapan-Mu dan seturut dalam kehendak-Mu. Berbicara ya Tuhan, karena jemaat-Mu telah memasang telinganya dengan untuk mendengar ucapan-ucapan dari hamba-Mu. Semoga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh bertumbuh di dalam hati laksana pohon akan berputih. Biarlah senantiasa Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi hidup kita yang terambil dari Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Kami mengajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya akan memulai untuk kita dan jemaat mengikutinya pada ayat yang berikutnya. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ingatlah akan istri Lot. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, shalom bagi kita semua. Bagi saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, kami juga menyampaikan selamat beribadah. Biarlah Tuhan memberikan waktu yang baik untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di gereja ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Injil Lukas ini adalah merupakan salah satu Injil sinoptik dari 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas sendiri. Injil sinoptik memuat kisah Tuhan Yesus yang dalam penjelasannya menggunakan hal yang berbeda-beda, menggunakan penjelasan ada yang panjang, ada yang pendek, namun hakikatnya dan makna daripada Injil itu adalah sama. Jika kita membaca secara utuh pasal 17 ini, bahwa dari sana kita akan mengetahui bahwa nas kita pada hari ini adalah sebagai nasihat untuk murid-murid Tuhan Yesus dan juga sebagai nasihat untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini adalah Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam. Jemaat yang terkasih, adakah di antara kita yang masih ingat lagu The Lord yang berjudul Apa Salah dan Dosaku? Barangkali kalau yang lahir di bawah 90 masih mengingat lagu ini, namun kalau yang lahir di atas 90 barangkali sudah agak tidak ingat lagi lagu ini. Lagu ini memuat tentang penderitaan yang menyatakan apakah salah dan dosaku sehingga aku harus menderita. Apakah salah dan dosaku sehingga bencana ini terjadi. Kira-kira itu isi daripada syairnya. Mengapa penderitaan ini terjadi bagi dirimu? Mengapa bencana ini terjadi bagi negara kami, bagi wilayah kami? Kenapa dan kenapa? Itu yang senantiasa bagi kita sebagai manusia yang sering kita munculkan dalam perkataan kita. Tidak salah kita mengatakan seperti itu, tetapi faktanya adalah kita selalu mempertanyakan penderitaan kita dan bencana itu kepada Tuhan. Kenapa, dan kenapa? Kita tidak mau merenungkan, kita tidak mau memahami makna daripada bencana itu. Seharusnya kita sebagai orang Kristen yang percaya akan Kristus adalah perlu kita mengimani, memahami, supaya bencana yang terjadi bagi hidup kita, supaya pergumulan yang ada dalam hidup kita boleh kita pahami untuk campur untuk kita pada hari-hari yang akan datang. Ketika kita mengalami bencana alam, banyak orang mempertanyakan apa salah dan dosa kami. Tuhan, ampunilah dan selamatkanlah kami. Jemaat yang terkasih, tidak terlepas juga bencana yang melanda negeri kita ini. Kita berhadapan dengan COVID-19. Kalau kita lihat di media sosial, rata-rata masyarakat itu mengeluarkan unek-uneknya bahwa ini adalah akibat dosa manusia. Ini adalah akibat kejahatan manusia yang ditaburkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ini adalah sesuatu bencana yang harus kita hadapi karena kita memang telah berdosa. Bahkan COVID-19 ini tak sedikit juga mengaitkannya dengan tulah Allah kepada Raja Firaun. Berbagai hal yang diungkapkan oleh masyarakat kita tentang COVID-19 ini. Kita terlena akan COVID-19 ini, tapi kita tidak mau bangkit, tidak mau bangun. Bagaimana untuk kita selamat dari COVID-19 ini? Kita masih sering melawan protokol kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah.
bagaimana kita mau selamat kalau kita juga tidak paham dan tidak taat kepada protokol kesehatan? Ketika kita mengalami bencana inilah kita diingatkan bahwa sekali-sekali kita tidak boleh mengutuki bencana yang sudah terjadi. Kita tidak boleh menghakimi bencana maupun COVID-19 yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi kita diminta sebagai orang Kristen untuk memaknai, untuk mengimani akan makna daripada COVID-19 ataupun bencana ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak semua itu dimaksudkan bahwa bencana selalu dan sering kita kaitkan dengan perbuatan jahat manusia, atau dengan kata lain, bencana ini sering kita kaitkan dengan dosa-dosa manusia. Karena jika ada orang yang berkata bahwa bencana ini adalah merupakan imbas dari kelakuan manusia di tengah-tengah jemaat, maka yang jadi pertanyaan adalah apakah kita terlibat di dalamnya atau tidak? Itu yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mari kita lihat apakah benar bencana itu diakibatkan oleh dosa, atau adakah kaitannya dengan dosa. Mari kita lihat satu persatu. Bapak Ibu masih ingat peristiwa Nuh? Tentu kita semua rata-rata mengetahui peristiwa Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Nuh menuruti perintah Tuhan. Nuh melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan setelah selesai, Tuhan memerintahkan supaya ke dalam bahtera itu boleh dimasukkan beberapa berbagai jenis binatang supaya mereka selamat. Dan itu dilakukan oleh Nuh. Nuh melakukan hal itu sesuai dengan perintah Tuhan. Namun yang terjadi apa? Setelah Nuh dan beberapa binatang yang dimasukkan ke dalam bahtera itu, maka malapetaka terjadi, yaitu air bah yang begitu dahsyat membinasakan semua makhluk hidup kecuali Nuh dan beberapa binatang yang diperintahkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, pertanyaannya adalah mengapa Allah mendatangkan bencana tersebut? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa Allah menurunkan bencana tersebut? Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Coba kita buka Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Kita baca Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Kami minta jemaat dapat membacakannya. Salah seorang dari jemaat, siapa yang menemukan tolong dibacakan. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ada yang sudah menemukan? Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan nama manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terima kasih. Tuhan menyesal menciptakan makhluk hidup itu.
jelas dikatakan. Kenapa menyesal? Karena manusia itu senantiasa membuahkan kejahatan di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah masyarakat, semuanya membuahkan kejahatan. Maka Tuhan murka, memusnahkan, membinasakan mereka yang tidak turut dan tidak ikut dalam perintah Tuhan. Nuh selamat. Mengapa Nuh selamat? Karena Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Nuh senantiasa mengikuti arahan dan perintah Tuhan sehingga dia selamat. Itulah kelebihan Nuh dari makhluk ciptaan yang lain. Bapak Ibu, kita lihat peristiwa yang kedua. Satu peristiwa kita sudah tahu bahwa bencana itu didatangkan karena kejahatan manusia. Kita lihat peristiwa yang kedua. Ada yang tahu? Jemaah, peristiwa apa itu? Ya, peristiwa Lot, yaitu Sodom dan Gomora. Allah menurunkan hujan belerang dan hujan api di atas Sodom dan Gomora. Tapi Lot dan anak-anaknya diselamatkan Tuhan karena Lot hidup bergaul erat dengan Tuhan. Mengapa Tuhan mendatangkan hujan belerang dan hujan api di atas Sodom dan Gomora? Kita lihat Kejadian 13 ayat 13. Coba dibaca salah seorang jemaat. Kejadian 13 ayat 13. Firman Tuhan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian 19 dan 13, coba dilanjutkan. Kejadian 19 ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ya, dengan jelas Tuhan mengatakan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena kejahatan manusia. Tuhan datang ke Sodom dan Gomora, memerintahkan malaikatnya supaya Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora karena Sodom dan Gomora sudah dibanjiri dengan kemabuk dan kedurjanaan. Peringatan Allah melalui Lot tidak pernah dihiraukan oleh penghuni Sodom dan Gomora. Mereka hanya mau peduli terhadap kehidupan masing-masing. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak menyediakan tempat atau ruang di dalam hatinya agar Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan murka. Tuhan mengutuki dan menyuruh malaikatnya untuk membumi hanguskan kedua kota itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari kedua peristiwa tersebut sangat jelas bagi kita bahwa bencana alam ada kaitannya dengan kejahatan manusia. Allah tidak menyayangkan makhluk ciptaannya hangus dan binasa karena tidak berkenan di hadapannya. Tetapi kita tidak takut. Kita sebagai umat ciptaan Tuhan, maka kita akan selamat. Amin. Kita tidak perlu takut terhadap COVID-19. Kalau kita patuh atau taat kepada protokol kesehatan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita tidak taat, maka kebinasaan akan hadir dalam kehidupan kita. Ini menjadi perenungan bagi kita semua bahwa kejahatan
manusia bisa mendatangkan bencana alam yang menghanguskan semua seisi dunia ini. Untuk itulah kita harus selalu berbenah diri. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Apakah perintah Tuhan telah kita lakukan di dalam hidup kita? Kepada Tuhan. Bila belum, maka kita segera berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, pertobatan dan persiapan kita tentu bukan secara khusus dimaksudkan agar terhindar dari bencana alam, melainkan sebagai kesiapan kita untuk menyambut kedatangan anak manusia kelak. Yesus Kristus telah berfirman, Yesus telah berbicara akan kedatangannya yang kedua kali akan dinyatakan. Oleh karena itu, waktu kedatangan itu kita sudah pasti tidak akan tahu. Kapankah kedatangan anak manusia itu ke dunia ini, kita tidak tahu. Kita tidak dapat mereka-reka atau menebak. Boleh saja kita pada saat makan, boleh pada saat tidur, boleh pada saat beraktivitas, semua kemungkinan bisa saja. Inilah yang diminta Tuhan, dinasihatkan Tuhan bagi kita untuk tetap berwaspada atas kemungkinan kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Maukah kita seperti istri Lot? Istri Lot kita tahu bahwa dia sudah diperintah Tuhan melalui malaikatnya supaya mereka keluar dari Sodom dan Gomora dengan tidak melihat menoleh ke belakang. Anak-anak Lot semuanya berlari, disuruh pergi ke atas gunung. Tetapi istri Lot, apa yang dia lakukan? Dia sambil berlari, dia menoleh ke belakang. Dia ingin melihat apa yang terjadi di belakang. Bagaimana harta saya? Apakah benar hangus terbakar? Apakah musnah semua? Itulah seolah-olah yang muncul dalam hati istri Lot. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istri Lot menjadi binasa, menjadi tiang garam. Dia tidak berkenan bagi Tuhan karena dia melanggar apa yang diperintahkan kepada dia. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kalau Tuhan sudah memerintahkan kita untuk melarang sesuatu, masa kita tetap ngotot untuk melakukan pelanggaran itu? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita sebagai umat ciptaan Tuhan tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menimbulkan sesuatu yang menghadirkan malapetaka bagi kehidupannya. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita berjalan lurus ke depan. Marilah kita tidak perlu menoleh ke belakang, tetapi kita gapai suatu rencana Tuhan yang telah disediakan bagi kita, rencana yang indah dan damai sejahtera. Kita tidak perlu menoleh ke belakang bagaimana dan apa yang akan terjadi kemudian. Banyak umat ciptaan Tuhan yang senantiasa hanya berfokus kepada harta. Banyak umat ciptaan Tuhan, harta saya tetap melekat bagi hidup saya. Itu sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Padahal Tuhan telah mengatakan bahwa harta itu tidak akan boleh, tidak akan bisa kita bawa dalam kehidupan yang kekal. Dalam ayat 31 jelas dikatakan di sana, dia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah lagi ia kembali. Tidak ada yang berguna untuk dipertahankan, rumah atau harta, jika anak manusia sudah
mengingatkan kita bahwa barang dan harta yang ada di dalam rumah, kalau Tuhan sudah datang, jangan sekali-kali kita menoleh harta itu. Jangan kita berkata, sebentar Tuhan, saya amankan dulu sertifikat tanah saya. Sebentar Tuhan, saya matikan dulu arus yang di kulkas saya, dan lain macam-macam segalanya. Ini yang diingatkan Tuhan bagi kita, bahwa bila Tuhan telah datang menghadap, maka kita harus bersiap-siap akan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tidak ada lagi waktu untuk kita untuk berdoa apabila anak manusia sudah hadir di dunia ini. Oleh karena itu, kita pada saat ini mari kita bersama-sama untuk bertobat, untuk mengalihkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita perbaiki kehidupan kita. Mari kita jalin komunikasi, kita jalin kebersamaan, kita jalin kembali. Mari putuskan perselisihan. Mari kita bangun untuk dalam ayat 34 sampai 36 dikatakan. Coba kita baca kembali. Coba. Terima kasih. Kalau kita sesuatu yang sangat ngeri. Firman ini, pada hari anak manusia dinyatakan, yang diselamatkan ialah mereka yang taat dan mau mendengar petunjuk dari Tuhan. Dari ayat 34 sampai 36 itu dikatakan bahwa ada satu yang tinggal dan satu di bawah. Artinya bahwa ada yang tidak taat pada Tuhan, itulah yang tinggal, itulah yang binasa. Dan yang taat pada Tuhan, itulah yang dibawa ke surga. Maka kita harus memahami ini supaya kita bersiap-siap untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan. Kristus yang telah menyelamatkan dari untuk kita renungkan. Di sana disebutkan anugerah dan bencana itu adalah itu merupakan hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Coba nanti kita renungkan kesempatan ini untuk kehidupan kita, untuk mendapatkan kehidupan kekal. Masih ingat lagu hidup ini adalah kesempatan? Coba kita nyanyikan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini. Sambil direnungkan dalam hati, kita nyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Barangkali kita semua banyak yang berkepala tentang lagu ini. Coba Mama Murni musiknya.
hidup dalam kehidupan yang ada. Mari kita hanya mengejar kehidupan kita. Oleh karena itu, taatlah pada Tuhan, pada perintah Tuhan. Ada kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan ini akan berkata. Maka kita diajak supaya kita mengasihi sesama kita seperti Yesus telah mengasihi kita. Berikan pengampunan bagi orang yang bersalah pada kita seperti Tuhan yang telah mengampuni kita dan menyelamatkan kita sehingga kita hidup hingga pada saat ini. Berdoalah dengan Allah, berdoalah senantiasa, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya dan berikan persembahan kepada Tuhan, serta sembahlah hanya kepada Tuhan. Dengan begitu kita akan selamat seperti Nuh seperti rumahnya dan seperti Lot beserta anak-anaknya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berdoa. Terakhir, Bapak Ibu, peribahasa mengatakan kancing baju dari emas dijahit dengan benang sutra. Nafsu dunia kita lepas demi memperoleh harta di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Kami benar-benar merasakan teguran Tuhan bagi kami, agar kami boleh menjalani dan selalu taat kepada-Mu, taat kepada orang-orang yang memberikan aturan, taat kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh selalu mengingat firman-Mu, sehingga kami dalam hidup kami sehari-hari, biarlah kami boleh saling bergandengan tangan, biarlah kami boleh saling memaafkan, biarlah kami boleh saling mengasihi di dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan umat-Mu yang setia dan turut akan perintah-Mu. Kini kami ingin turut Engkau ya Tuhan. Kami ingin mematuhi, kami ingin taat akan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami turut Engkau selamatkan, seperti Lot dan Nuh ya Tuhan yang Engkau selamatkan karena mereka menaati perintah-Mu. Biarlah kami boleh menaati seluruh perintah-Nya Tuhan dalam hidup kami, agar kami selamat. Kini kami saatnya untuk bertobat, untuk beralih dari kelakuan kami yang buruk, untuk tetap setia kepada-Mu.
Terima kasih Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan hamba-Mu dan berkatlah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan teman-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini.
keadilan dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.